Nama saya Nikmah Masufa, saya guru SMA Negeri 1 Purwasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada saat ini saya sedang mengikuti PPG Daljab Kemdikbudristek kategori 1 gelombang 2. Pada kesempatan ini saya mau membagikan best practice atau cerita baik metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Situasi yang menjadi latar belakang masalah yaitu: 1. Keaktifan peserta didik kurang. Yang kedua, peserta didik kurang fokus pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan peserta didik dalam menganalisis masih rendah. Yang keempat, fasilitas belajar di sekolah terbatas jumlahnya. Yang kelima, guru belum maksimal dalam mengeksplor dan menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Karena pada umumnya yang saya perhatikan, yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi sama dengan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Dengan membagikan cerita baik ini, harapan saya bisa menjadi motivasi juga referensi bagi Bapak Ibu guru yang lain yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran yang efektif sehingga tujuan dari pembelajaran itu sendiri juga hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Agar tujuan pembelajaran tercapai, maka langkah-langkah yang saya gunakan yaitu yang pertama, mengimplementasikan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, membuat model pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, penggunaan metode dan model pembelajaran yang inovatif dan tepat bagi peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL yang akan saya laksanakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Yang kelima, masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Aksi yang pertama yang saya lakukan, penggunaan metode dan model pembelajaran dengan memilih menggunakan model pembelajaran project-based learning, sedangkan untuk metodenya berupa ceramah, variasi, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Proses yang saya lakukan yaitu dengan memahami sintaks model apakah yang sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran juga materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian sumber daya yang saya perlukan, saya harus memahami sintaks model pembelajaran PJBL dan juga memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis metode yang dipakai dalam pembelajaran. Aksi kedua yaitu penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL yang akan saya laksanakan. Strategi yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan jadwal mengajar di kelas pada jam pertama agar kondisi peserta didik dalam keadaan fresh. Yang kedua, proses yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada peserta didik pada pertemuan tersebut akan dilakukan pengambilan video, agar waktu pengambilan video mereka tidak molor. Kemudian sumber daya yang saya perlukan yaitu saya harus memahami sintaks model pembelajaran PJBL dan juga memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis metode yang dipakai dalam pembelajaran. Aksi yang ketiga yaitu penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang pertama, memilih media pembelajaran yang mudah dipahami peserta didik dengan memanfaatkan media PowerPoint untuk penyampaian materi dengan harapan mereka akan lebih mudah untuk memahami materi. Kemudian yang kedua, proses yang saya lakukan yaitu dengan menyusun materi dalam bentuk PowerPoint. Aksi yang keempat yaitu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Strategi yang saya lakukan yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, jadi student center.
Kemudian yang kedua, proses yang saya lakukan yaitu merancang kegiatan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan model pembelajaran yang saya pilih. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang saya lakukan yaitu kemampuan saya harus bisa merancang dan menyusun setiap kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar lebih termotivasi dan aktif sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan aksi yaitu perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Yang ketiga, kemampuan guru mengolah pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Yang terakhir, sarana prasarana yang mendukung dalam proses pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Penggunaan metode pembelajaran PJBL di mana kegiatannya berpusat pada peserta didik menjadikan peserta didik lebih aktif, dapat berpikir analisis dan kreatif dibandingkan pada saat saya masih menggunakan model dan metode yang monoton. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang ditampilkan dalam slide PowerPoint memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi, lebih bersemangat dan tidak cepat bosan. Respon positif dari kegiatan PPL saya yaitu yang pertama, peserta didik bisa merasa senang dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang kedua, dari teman-teman sejawat secara keseluruhan sudah bisa mengkondisikan kelas dengan baik dan menjadikan peserta didik dapat terlibat secara aktif. Faktor keberhasilan pembelajaran yaitu yang pertama, guru harus menguasai terhadap model dan metode pembelajaran. Yang kedua, guru harus bisa menyediakan atau menyiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah pelaksanaan dalam rancangan RPP yang telah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan bisa menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan indikator materi pembelajaran. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.